Ya, jadi saya ulangi, yang bagian dalam LED yang ukuran besar itu dia negatif, sedangkan bagian dalam yang ukuran kecil dia positif. Ya. Jadi kalau digambarkan kalau kalian awal gini kan, nah gitu. Yang panjang itu ya, dia bagian dalamnya itu kecil. Sedangkan yang pendek itu bagian dalamnya dia besar. Ya, lebih besar ya. Kayak gitu. Karena apa? Karena yang pendek ini dia negatif. Sedangkan yang panjang ini positif. Kayak gitu. Jadi kalau dilihat dari kaki udah ketahuan panjang positif, pendek negatif. Kalau dilihat dari dekat itu ketahuan yang kecil itu positif, yang besar itu negatif, ya. Lalu selain dari itu bisa juga dilihat dari atas bagian LED, ya. Oke, saya coba fotokan lagi ya. Kelas berapa? Bapak sudah sempat lagi sampai ada dari sampai 17. Di sini tolong ini di gambar sketsa ya. Sketsa gambar yang atas gambar untuk gambar lalu gambar dulu sehingga Bapak tahu kalian halamannya. Nanti saya coba cari angle-nya yang pas ya. Tidak mengikuti halaman yang sedikit. Contoh yang kedua adalah menggunakan reflection Oke, agak susah nih ya ngambil angle yang pas. Oke, coba saya kirimkan lagi. Oke, sudah terlihat belum? Belum ya, masih yang lama ya. Oke, sudah terlihat ya. Udah. Itu apa, Pak? Oke, tunggu. Oke, kalau LED ya, dilihat dari yang bagian atas LED-nya, ini kan bagian depan ya, bagian samping. Kalau kita lihat dari bagian atas ya, ini bagian atas ya, maka bisa dilihat di sini ada bentuk yang harusnya bulat ya, tapi di sini garis lurus ya. Harusnya kan bulat sempurna, tapi di sini tidak, dia potong gitu ya, terpotong. Nah, bagian yang terpotong itu dia bermuatan negatif ya. Bagian yang terpotong ini bermuatan negatif. Jadi kalau misalkan sudah terpasang gitu ya, komponennya, apalagi kalau sudah disolder gitu ya, dia cuma terlihat kayak gini aja ya, maka cara melihat dari atas itu tinggal cari bagian yang, atau biasanya mungkin yang kerjanya harus cepat, nggak harus dilihat-lihat dulu gitu, dia tinggal ngeraba aja gitu ya, biasanya begitu. Itu yang lurus itu berarti dia negatif ya, tinggal ngeraba aja udah tahu gitu ya. Oke,
Sampai sini sudah bisa memahami ya terkait dengan LED ini yang komponennya. Jadi kalau dari kaki yang panjang itu positif, yang pendek itu negatif. Kalau dilihat dari dalam LED-nya, yang kecil itu positif, yang besar itu negatif. Kalau dari bagian atasnya ya ada garis yang lurus, nah itu dia yang negatif. Berarti yang sebelahnya itu yang positif ya. Saya di sini lupa bawa baterai ya. Jadi yang sebenarnya nanti kalian dapatkan selain apa namanya breadboard ini ya, itu juga nanti dapat holder baterai ya. Jadi dapat holder baterai dan baterainya. Kalau tahun lalu nggak dapat ya, kalau tahun ini dapat dapat baterainya. Lalu ada saklar ya, saklar seperti ini ya, kalian juga dapatkan juga. Lalu ada kancing baterai ya. Kenapa disebut kancing ya, karena bentuknya kayak kancing ya. Kalau ini untuk baterai yang kotak, pernah lihat ya baterai kotak ya, baterai kotak pernah lihat ya, itu yang nilainya 9 volt ya. Nah, untuk selanjutnya nanti coba saya berikan terkait dengan voltase ya. Mungkin kalian masih bingung ya. Apa sih voltase gitu ya? Charger kita yang buat handphone biasanya kan 5 volt tuh, ya. 5 volt. Charger di laptop boleh nggak sih? Boleh, karena sama voltasenya sama 5 volt juga. Tapi biasanya lebih lama ya charger di laptop dibandingkan pakai batok charger aslinya. Kenapa? Karena batok charger aslinya biasanya 5 volt 1 ampere. Nah, ada ampere di situ. Ada yang 5 volt 2 ampere ya. Bahkan sekarang ini ada yang 3 ampere, 4 ampere ya. Bahkan ada yang 9 volt ya. 9 ya, sudah 9 volt. Terus 2 ampere, 3 ampere ya. Kayak gitu. Jadi charger sekarang udah makin canggih-canggih. Ada yang 65 watt yang chargernya cuma 1 jam sudah 100%. Baterainya padahal 5.000 misalkan gitu ya. Atau ada lagi yang terbaru itu 120 watt ya. Kayak gitu. Itu udah ada tuh yang 120 watt. Charger cuma setengah jam udah penuh ya. Dari habis setengah jam udah penuh gitu ya. Dan kedepannya emang kayak gitu tuh, teknologi semakin canggih ya. Kayak gitu. Tapi ingat, semakin voltasenya besar, semakin ampernya besar, maka itu juga semakin berbahaya ya. Kayak gitu. Jadi harus tetap berhati-hati. Kayak gitu. Makanya kenapa baterai itu kalau kita pegang tidak berbahaya, karena voltasenya masih 1,5 volt. Ya, masih ringan dan ampernya masih kecil, nggak besar. Kayak gitu, makanya tidak berbahaya. Kayak gitu. Kalau kita pegang positif negatif, yang kita nggak ngerasain apa-apa. Tapi coba kalau misalkan 12 volt, apalagi sampai 10 ampere, wow, kerasa ya. Walaupun bentuknya cuma baterai, tapi kalau kita pegang kerasa ya. Kayak gitu. Oke, itu aja terkait dengan LED ya. Singkat ya. Insya Allah kita banyaknya ke project, ke praktik gitu ya. Kalau kalian sudah mendapatkan bahan-bahannya, Insya Allah tadi ya ini apa LED-nya dapat 10 ya, saya coba 10 nih, 10 LED ya. Kalau kebanyakan boleh saya kurangin nanti ya. Lalu ada tempat baterai, ada kancing baterai, ada breadboard ya, yang ini nih yang bolong-bolong yang bisa dicolok-colok. Lalu ada saklar ya, kayak gitu. Terus apa lagi? Ya baterainya ya. Udah sih itu aja yang kalian ini ya kalian dapatkan. Kalau tahun lalu dapat dinamo ya. Kalau tahun lalu dapat dinamo, terus apa? Dinamo, kayaknya dinamo aja deh tambahannya deh. Kayak gitu. Makanya kenapa mereka nggak dapat baterai ya. Tapi kalau kalian nggak dapat dinamo tapi dapat baterai. Kenapa nggak dapat dinamo? Karena tahun lalu kan rencananya semester 2-nya adalah membuat suatu alat energi alternatif ya.
Tapi ternyata memang program dari sekolah di semester 2 itu robotik. Jadi tahun ini jadinya semester 2 itu fokus ke robotik. Kalau robotik nanti ada alat-alatnya lagi nggak ada, tapi nanti ya disediakannya nanti kayak gitu. Oke, cukup ya.